Selamat malam umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat pertama hingga kelima. Roma 5 ayat pertama hingga kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca namun juga memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara soal penderitaan, siapa sih yang mau menderita? Setiap orang pasti menginginkan hidup yang lancar, hidup yang mudah, hidup yang enak, bukan hidup yang penuh dengan penderitaan, hidup yang penuh dengan kesulitan, hidup yang penuh dengan siksaan. Tetapi apa daya, penderitaan, kesusahan, atau bahkan segala pergumulan dan duka cita adalah bagian dari kehidupan kita. Bagian yang mewarnai perjalanan kehidupan kita. Bagian yang benar-benar menjadi suatu hal yang nyata, terjadi real di dalam hidup kita. Pergumulan adalah hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Bagian ini juga yang dirasakan oleh umat di Roma, di mana mereka hidup di bawah tekanan pemerintah Romawi. Sebagai umat Kristen yang berada di pusat pemerintahan, berada di ibu kota kerajaan Romawi pada saat itu, maka tentu hidup sebagai seorang yang secara keagamaan tidak diakui atau bahkan dianggap aliran sesat oleh pemerintah Roma bukanlah hal yang mudah. Banyak dari mereka yang mulai meninggalkan Tuhan, mencari aman dengan tidak menunjukkan identitas mereka, tidak mengaku sebagai Kristen. Di dalam kondisi itulah sapaan Paulus yang di dalam kita baca di Roma 5 ini hadir dalam kehidupan mereka. Lalu sapaan ini Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kita telah dibenarkan oleh karena iman. Kita telah hidup di dalam kedamaian dengan Allah. Paulus mengatakan di dalam pembukaannya bahwa kita telah berbaik lagi. Dibenarkan di sini artinya adalah kita telah diperdamaikan. Kita tidak lagi bermusuhan, kita tidak lagi di dalam posisi yang berseberangan dengan Allah, tetapi oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita boleh diperdamaikan dan boleh berhubungan kembali dengan Tuhan, menjalin hubungan yang dalam bagian ini Paulus mengingatkan kepada umat di Roma bahwa mereka telah diperdamaikan dengan Allah lewat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kedamaian inilah dan kepercayaan inilah yang menolong setiap umat untuk boleh berpegang di dalam firman Tuhan, berpegang di dalam pengharapan yang bahkan membuat kita mampu bermegah sekalipun kita di dalam kesengsaraan. Di dalam terjemahan lain ayat 3 ini diterjemahkan sebagai kita pun gembira di dalam penderitaan. Karena apa? Karena penderitaan membuat orang menjadi takut. Tidak lain Paulus mereferensikan soal penderitaan ini dengan apa yang Yesus Kristus lakukan, yaitu setia sampai akhir, setia di dalam penderitaan untuk menyelamatkan.
Lalu di sapaan ini Paulus mengingatkan kepada umat untuk tetap bergembira, tetap bersukacita di dalam penderitaan. Penderitaan yang mereka alami karena sesuatu yang sebanding dengan apa yang Kristus alami untuk menyelamatkan. Kita pun harus gembira karena apa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan, di mana pengharapan dalam Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Allah telah mencurahkan ke dalam hati kita kekuatan pengharapan oleh karena Roh Kudus yang menolong kita untuk terus berpegang di dalam Tuhan, untuk terus melakukan bagian kita, mewartakan kabar sukacita sekalipun kita berada di dalam tekanan. Pertanyaan untuk kita renungkan, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sudahkah kita bersukacita dan mensyukuri segala kondisi yang kita alami? Sudahkah kita bergembira di dalam segala kesulitan kehidupan kita karena kita yakin ada Tuhan yang selalu menolong kita? Atau kita masih menjadi orang-orang yang hidup di dalam tekanan, orang-orang yang ketika badai hidup menerpa, justru kita lari, justru kita berusaha lari, bahkan kita menyalahkan Tuhan atas segala penderitaan. Sudahkah kita hidup di dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan, persekutuan yang menguatkan kita untuk terus berharap di dalam Tuhan? Atau justru kita malah hidup jauh dari persekutuan yang nyata dengan Tuhan dan tidak menjadi seorang Kristen yang menunjukkan imannya di tengah segala situasi? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah melalui perenungan kami pada malam hari ini, kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Kami boleh terus berpengharapan di dalam Engkau, ya Tuhan. Sekalipun di dalam kesulitan itu, mampukan kami untuk boleh terus berpengharapan di dalam Engkau saja. Sebab kami alaskan doa ini di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah menebus dosa kami dan menyelamatkan setiap kami serta mengisi hidup kami dengan damai yang berasal daripada Tuhan. Amin. Tempat yang dikasihi Tuhan mengingatkan bahwa pada esok hari, pada hari Rabu tepatnya jam 7 malam, kita akan bersama-sama dengan Komisi Lansia merenungkan firman Tuhan dalam kegiatan Persekutuan Rumah Tangga Lansia. Kegiatan dilaksanakan secara online pada pukul 7 malam. Ya, secara online pada pukul 7 malam, link akan dibagikan kemudian. Lalu juga mengingatkan Bapak Ibu bahwa ibadah minggu tidak lagi perlu pendaftaran. Cukup membawa bukti vaksin saja untuk mengikuti ibadah onsite. Marilah dengan pelonggaran ini kita semua boleh bersekutu dan beribadah bersama. Namun perlu diingat juga Bapak Ibu, untuk para peserta ibadah umum diharapkan tidak membawa anak kecil. Mereka yang berusia di bawah 17 tahun dipersilakan untuk mengikuti ibadah remaja secara onsite, full onsite pada pukul 9 pagi, mereka yang kelas 3 SMP sampai 3 SMA, atau mengikuti kelas Immanuel secara onsite, full onsite pada pukul 9 pagi di ruang kelas Immanuel bagi mereka yang kelas 1 sampai 2 SMP. Untuk kelas 6 sampai dengan Batita, ibadah sekolah minggu dilakukan secara online di channel Komisi Anak GKI Curug setiap jam 8. Dan marilah Bapak Ibu, di tengah situasi menjelang Lebaran ini, kita mengetatkan protokol kesehatan kita dengan senantiasa memakai masker kemana saja kita berada, juga menjaga keamanan lingkungan sekitar. Dan bagi Bapak Ibu yang belum divaksin, harap memvaksin diri. Vaksinasi Bapak Ibu bisa peroleh di instansi kesehatan atau puskesmas. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.